Oke lah, kalau begitu Mimin kali ini mau bahas anime yang berjudul Tensei Ouji no Akaji Kokai Seisejutsu. Menceritakan tentang Wen Salima Arbales, seorang pangeran jenius tapi pemalas dari kerajaan kecil yang bernama Natra. Tiba-tiba Wen diberi mandat oleh raja yang merupakan ayahnya sendiri. Dikarenakan sakit untuk mengurus kerajaan, Wen tidak sendiri karena dibantu oleh seorang ajudan yang cantik dan pintar bernama Nim Raleigh. Dibebani tugas berat dan melelahkan, Wen memiliki sebuah ide yang sangat gila, yaitu dengan melelang kerajaannya. Kemudian setelah itu Wen bisa pensiun dengan tenang. Akan tetapi rencana tersebut malah membuatnya mendapatkan prestasi yang luar biasa bagi kerajaannya. Bagaimana kisah selengkapnya cuy? Pasti kalian juga udah gak sabar buat langsung lanjut. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Wen Salima Arbales. Wen merupakan seorang pangeran dari kerajaan Natra. Wen diberikan tugas untuk memimpin kerajaan selama ayahnya jatuh sakit. Wen dikenal sebagai seorang pangeran tampan yang jenius, bijaksana, dan mahir dalam ilmu pedang. Meskipun terlihat seperti seorang pangeran yang sempurna, namun sebenarnya Wen ini memiliki sifat yang malas dan pesimis. Kemudian Wen menyadari kalau Natra adalah sebuah negara yang miskin dari berbagai aspek. Sehingga Wen berpikir untuk menjual negaranya dan menjalani kehidupan di luar negeri agar ia hidup dengan damai. Setelah itu terlihat sosok wanita imut bernama Nim Raleigh berada di sebelah sang pangeran. Nim sudah mengenal Wen sejak kecil dan sama-sama sekolah di akademi kerajaan. Nim merupakan seorang yang berasal dari tempat minoritas yang dikenal dengan sebutan Flaham. Ciri khas orang Flaham adalah rambut putih dan memiliki mata berwarna merah. Namun karena Nim berasal dari Flaham, ia selalu mendapatkan sikap diskriminasi dari yang lainnya. Tapi di kerajaan Natra, orang-orang dari Flaham dilindungi dengan baik dari generasi ke generasi. Nim merupakan gadis cantik yang cerdas. Selain itu, ia juga merupakan seorang yang ahli bela diri dan siap melindungi Wen juga kerajaan Natra. Nim sangat mengetahui sifat asli Wen. Meskipun begitu, Nim tetap berlaku baik kepada Wen. Terlihat para menteri berkumpul di ruangan Pangeran Wen membahas job desk kerajaan Natra di masa depan. Dengan bermulut manis, Wen mengatakan para menteri adalah pilar kerajaan Natra yang sesungguhnya. Keempat menteri auto baper dan amat takjub melihat pangeran yang telah tumbuh dewasa. Kemudian para menteri pergi meninggalkan ruangan dan sang pangeran mulai berkeluh kesah pada si Eneng. Dengan wajah yang licik, Wen memutuskan akan menjual kerajaan Natra. Wen bertekad meningkatkan sumber daya kerajaan sebelum menjualnya. Menurut Wen, semakin baik satu negara, maka akan semakin tinggi harga jualnya. Lalu Wen bisa pensiun dini dan hidup bebas tanpa mengkhawatirkan apapun. Setelah itu si Eneng mematahkan kata-kata pangeran dan ia sudah bosan mendengar ocehannya berulang kali. Nim mengatakan pada Wen kalau sang pangeran memiliki urusan yang lebih penting lagi ketimbang mengeluh. Tak lama adik pangeran Wen datang mengunjungi ruangannya. Pangeran Wen auto bersikap lembut seperti seorang pria bangsawan. Sang bocah bernama Valanya Elk Arbales dan ia melaporkan pada sang kakak kalau kondisi raja telah mendingan. Valaya adalah seorang putri kerajaan Natra dan merupakan adik kandung Wen. Valanya sangat menyayangi, menghormati sekaligus sangat mempercayai kakaknya Wen. Meskipun usia Valanya masih terbilang muda, tapi ia belajar tentang politik. Dengan harapan suatu saat nanti ia bisa membantu Wen. Lalu kedua saudara curcol mengenai kerajaan Merden yang akan berperang dengan Natra. Para prajurit sangat antusias mengalahkan kerajaan Merden setelah mendengarkan wejangan Pangeran Wen. Valanya memberitahukan sang kakak gosip mengenai dirinya di mata prajurit kerajaan. Di sana terdapat seorang pria cantik bernama Nanaki Raleigh. Sama seperti Nim, Nanaki adalah seorang Flaham. Meskipun sekilas terlihat seperti seorang gadis, tetapi Nanaki sebenarnya adalah seorang anak laki-laki dengan rambut berwarna putih dan mata warna merah. Nanaki bekerja sebagai bodyguard Valaya. Sebagai seorang bodyguard, Nanaki memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi, pandai dalam melakukan pembunuhan dan mengumpulkan informasi. Meskipun ketika berbicara terkesan belak-belakan, tetapi Nanaki sangat menghargai Valanya.
Kemudian Valanya mengatakan kalau ia akan selalu mendoakan Wen agar memenangkan peperangan. Esoknya Wen bersama pasukan Natra pergi berperang melawan pasukan Merdan. Lalu seorang pria datang menghampiri Wen dan ia meminta sang pangeran menyampaikan pidato singkatnya pada prajurit. Pria itu bernama Hagar dan ia adalah seorang jenderal dari kerajaan Natra. Hagar adalah jenderal tertua dengan segudang pengalamannya di medan perang. Hagar sangat mempercayai Wen dan sebaliknya dia pun dipercaya oleh kerajaan. Hagar ini merupakan sosok jenderal yang cukup ditakuti negara lain. Karena dia adalah seorang jenderal yang ahli bertarung, Hagar adalah salah satu orang yang menghargai bakat Wen dan berperan banyak dalam menekan penguasa lokal yang tidak menyukai Wen. Saat dalam medan perang, ia tidak akan segan membunuh lawannya. Bahkan saat akan membunuh lawannya, Hagar tidak akan mau mengingat nama lawannya yang dianggap lemah. Setelah memberikan wejangan singkat, Pangeran Wen mampu membakar semangat prajurit yang gugup. Lalu peperangan pun dimulai. Dan pasukan Merdan mampu dipukul mundur pasukan Natra. Wen heran mengapa pasukannya dengan mudah mengalahkan pasukan Merdan. Lalu Hagar memasuki camp dan bertanya apa yang dipikirkan Pangeran Wen. Wen heran bagaimana bisa pasukan musuh dipukul telak pasukan Natra. Hagar mengatakan untung saja sebelumnya Pangeran Wen telah menemui kedubes kekaisaran Earthward. Scene lalu diperlihatkan ketika Wen dan seorang wanita bernama Fish Brendel sedang melakukan negosiasi. Fish ini adalah seorang duta besar antara kekaisaran dan kerajaan Natra. Fish merupakan seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi sebagai seorang diplomat. Fish memiliki kepribadian yang tenang dan juga cerdas. Saat bekerja di kerajaan Natra, Fish menyelidiki tentang Wen. Dan betapa terkejutnya Fish ketika menemukan fakta kalau Wen adalah pemain utama dari Akademi Militer Kekaisaran. Dan bahkan bisa mengancam kekaisaran. Setelah kedubes melakukan kerjasama dengan Wen, maka alat tempur kerajaan Natra sangat memadai. Lalu pasukan melaporkan pada pangeran kalau pasukan mereka telah terpojok. Wen dan Hagar bersama prajurit lainnya pergi meninggalkan camp. Jenderal Urgio dan pasukan Merdan mengejar Wen hingga melewati bukit. Jenderal Urgio mengira kalau Wen dan pasukannya melarikan diri dari perang. Dari atas tebing terlihat Nim dan pasukan Natra menembaki panah kepada pasukan Merdan. Sehingga Jenderal Urgio dan pasukannya mulai terpojok. Prajurit hendak melindungi sang jenderal, namun langkah mereka terhenti. Nim dengan menunggangi kudanya menyerang Jenderal Urgio hingga tangannya putus. Lalu Jenderal Urgio menghina Nim dan sukunya sehingga si Eneng tanpa ragu memenggal kepala sang jenderal. Nim meminta prajurit menggantung kepala Jenderal Urgio sebagai bukti Merdan telah kalah di dalam peperangan. Setelah itu Wen dan Nim serta pasukan kembali ke camp dan mereka rapat mengenai tindakan selanjutnya. Para menteri meminta usulan dari Pangeran Wen langkah apa yang harus diambil. Sang pangeran memikirkan cara agar ia dibenci oleh menteri dan rakyatnya. Oleh karena itu Wen harus mengajukan hal yang mustahil untuk dilakukan pasukan Natra. Dengan tegas Wen meminta para menteri dan pasukan untuk menyerang tambang emas jilat. Para menteri berpikir sejenak dan mereka mulai bertukar pikiran satu dengan lainnya. Wen mengira rencananya berhasil dan ia akan segera digulingkan oleh mereka. Namun Wen salah besar. Para menteri setuju ide pangeran dan mereka amat kagum kepadanya. Wen auto terpelongo melihat reaksi para menterinya yang begitu antusias. Salah satu menteri mengatakan kalau mereka sejak lama telah mengincar tambang emas jelaat. Mereka tak menyangka pangeran akan sepemikiran dengan para menterinya. Sontak saja mata Wen auto terbelalak mendengarkan ocehan sang menteri. Keempat menteri meminta Wen agar segera memerintahkan pasukan menyerang tambang emas sebelum pasukan Merdan mendarat. Setelah rapat, Wen pun kembali ke kamarnya bersama Ninem. Sang pangeran mengomel gak jelas melihat ekspresi para menterinya ketika rapat. Lalu mereka membahas strategi mengenai perebutan tambang emas. Wen mengatakan strateginya pada si Eneng dan mereka menerka-nerka kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian kedua insan memandangi malam dari jendela dan mereka terlihat frustasi. Wen amat gondok dikarenakan alasannya mangkir dari jabatan selalu terhalang oleh pemikiran orang mengenai dirinya.
Selanjutnya Wen mendapat laporan kalau tabang emas berhasil direbut pasukan Natra. Tak lama kemudian, seorang jenderal bernama Lakurum datang membawa seorang menghadap pangeran. Lakurum itu adalah seorang komandan tentara kerajaan Natra yang sangat setia kepada Wen. Lakurum memiliki kepribadian yang tenang. Namun saat di medan perang, dia memiliki kekuatan berperang yang sangat OP. Selain itu, Lakurum juga memiliki fisik yang kokoh. Tapi sikapnya yang lembut membuatnya terlihat tidak menakutkan. Selain menjadi komandan tentara, Lakurum biasanya akan mengawal Wen ketika dibutuhkan. Dan dia dengan sigap akan melaporkan pengamatannya mengenai lawannya di medan perang pada Wen. Lalu seorang pria masuk menghadap Wen dan ia bernama Perrin. Perrin memberikan sebuah dokumen yang menyatakan isi tabung emas telah kosong. Wen auto shock dan impiannya musnah seketika. Di lain sisi, Raja Myrddin mengomel pada menterinya mengapa mereka bisa kalah dari Natra. Seorang menteri keuangan Myrddin bernama Holonwe memberi usul pada Raja. Holonwe mengajukan pada Yang Mulia Raja agar menyerang kembali Natra dan mengirimkan pasukan yang amat banyak. Menteri lain menentang ide Psycho Holonwe dan terjadilah selisih pendapat di antara mereka. Berpindah pada camp. Wen terlihat malas-malasan sehingga si Eneng pun mengomelinya. Wen mengeluh karena tambang emas telah bangkrut dan sia-sia mendapatkannya. Nim meminta Wen untuk berpikir realistis dan mengambil tindakan selanjutnya. Lalu Wen mendapatkan ide untuk menjual kembali tambang emas itu kepada kerajaan Myrddin. Oleh karena itu, Nim akan mengirim orang untuk menjaga tambang dengan ketat. Kemudian Hagar melaporkan pada pangeran, pasukan Myrddin akan menyerang tambang dan mereka berjumlah 30 orang. Wen berpikir sejenak langkah apa yang harus mereka ambil untuk menahan pasukan musuh. Sementara dari bawah, Jenderal Drawud dari kerajaan Myrddin memantau pergerakan Natra. Menurut Drawud, Natra amat bodoh bertahan di benteng padahal telah mengetahui jumlah pasukan musuh. Lalu Drawud meminta agar Angril menjaga keamanan pasukan Myrddin dan memantau pergerakan musuh. Drawud tidak ingin pasukan Myrddin dikalahkan seperti Jenderal Urgio. Angril tertawa licik dan mengatakan kalau Jenderal Drawud adalah yang terkuat di Myrddin. Sedangkan Wen amat licik dan ia memiliki rencana untuk mengalahkan pasukan Myrddin dalam jumlah banyak. Wen meminta pasukan agar berkemah sebulan lagi menjaga tambang emas. Drawud telah meremehkan Wen dan mengirim pasukannya menuju tambang namun zong. Lalu Drawud mengutus Jenderal Angril dan pasukan menyerang jalan belakang menuju tambang. Ternyata pasukan Myrddin telah dijebak pasukan Natra hingga mereka meninggal di dalam tambang. Mengetahui hal itu, Drawud amat stres dan memikirkan cara lain melawan Natra. Awalnya pasukan Myrddin mampu merebut benteng pertama di tambang. Namun malam harinya Wen dan para prajurit membakar kemah Myrddin hingga pasukan tewas dalam keadaan tidur. Esok harinya, Drawud melihat tambang telah berhasil direbut oleh Natra kembali. Setelah menyaksikan parodi itu, Wei tersenyum lebar dikarenakan rencananya berhasil. Wen tidak mampu mengalahkan 30.000 prajurit. Namun sang pangeran mampu memukul telak jiwa Jenderal Drawud agar ragu-ragu ketika mengambil keputusan. Para prajurit Myrddin mulai insecure dan mereka menjadi lemah ketika berperang. Sieneng dan Wen sedang membahas kekalahan yang didapatkan Drawud. Wen amat yakin ia bisa memenangkan perang tersebut dalam waktu setengah bulan. Tak lama kemudian, Lakurum melaporkan pada Wen kalau utusan Myrddin ingin bertemu. Pria itu adalah jenderal utusan Myrddin bernama Logan. Mereka menawarkan perjanjian perdamaian pada Pangeran Wen. Logan mengatakan ia hanya penyambung kata dari Jenderal Drawud. Wen menolak tawaran dari Myrddin dengan senyuman. Tetapi Logan tidak senang dan memaki Nim di depan Pangeran Wen. Nim auto merinding melihat ekspresi Pangeran Wen. Wen meminta Logan menyampaikan pesan pada Drawud agar ia menjaga kesehatannya. Esok harinya ketika di medan pertempuran, Wen bersama Lakurum membantai Logan hingga KO. Lalu Wen menyamar menjadi prajurit Myrddin membawa kepala Logan. Setibanya di camp, Drawud melihat kepala Logan dan ia amat syok. Lalu Pangeran Wen membuka helmnya dan memperlihatkan wajahnya pada Drawud.
Sontak saja si Saiko amat terkejut melihat sang pangeran bertandang. Wen mengatakan kalau ia akan membunuh Drawut secara langsung. Si Saiko hendak mengambil pedang dan melakukan perlawanan. Namun langkahnya terhenti dan ia kalah cepat dengan sang pangeran. Wen menusuk jantung Drawut dan mengatakan kalau ia akan membalas setiap orang yang menghina Nim. Wen menegaskan kalau Nim adalah jantung dari sang pangeran. Bagi siapa saja yang berani menghina si Eneng, maka akan dibantai oleh pangeran Wen secara sadis. Akhirnya pasukan Merdian berhasil dikalahkan dan mereka mundur. Lalu pangeran Wen dan pasukan Natra mengadakan pesta kemenangan mereka dengan sukacita. Lalu ini melaporkan pada Wen kalau negara Merdian telah direbut oleh Raja Kavarin. Wen auto shock bagaimana bisa Merdian dikuasai kerajaan lain. Si Eneng menjelaskan ketika pasukan Merdian menghadapi pasukan Natra, kerajaan mereka diserang dan berhasil diambil alih. Mendengar hal itu, Wen auto galau dan menangisi kerugian yang didapatkannya. Tadinya Wen berniat menjual kembali tambang emas kepada Raja Merdian. Namun semuanya hanyalah menjadi niatan belaka. Si Eneng menunjukkan selebaran info mengenai tambang dari Perien. Si penambang berhasil menemukan bongkahan emas baru di tambang sehingga Wen tidak akan mengalami kerugian. Wen sangat senang karena kerja kerasnya membuahkan hasil. Sang pangeran mengatakan akan bersantai-santai lagi seperti biasanya. Tetapi Ninim mengatakan kalau sang pangeran memiliki schedule yang padat. Wen akan bertemu dengan dubes luar negeri dan juga merapatkan soal anggaran kerajaan pada menteri. Lalu Wen harus menemui sang adik yang telah lama menunggu kepulangannya dari perang. Sontak saja Wen galau kembali karena hidup damainya hancur seketika. Scene diperlihatkan pada masa kecil Wen dan kawan-kawan. Wen bersama Ninim dan teman lainnya sedang mengadakan konferensi meja bundar. Wen dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dan berkumpul di camp mereka. Tak lama kemudian Wen terbangun dari mimpinya dan ia disapa Ninim. Wen menceritakan mimpinya pada Ninim dan mereka bernostalgia bersama. Selanjutnya Wen dan Ninim curcol mengenai sang putri yang akan hadir menyambut para tamu dari kerajaan lain bersama Wen. Selang beberapa waktu para tamu undangan di kerajaan Natra disambut oleh Wen dan Valanya. Ternyata tamu yang datang bertandang adalah Putri Loelmina Eldward. Kedatangan Putri Loa dikarenakan perjodohan antara dirinya dan Wen. Mendengar hal itu sontak saja membuat Wen amat syok. Karena Wen mengomel pada Ninim bagaimana bisa ia dan Loa bertunangan. Ninim meminta Wen untuk menerima tawaran tersebut karena menguntungkan kerajaan. Wen amat kesal melihat Loa tiba-tiba muncul di depan mereka. Wen tak menyangka Loa adalah putri kerajaan. Ketika mereka masih di akademi, Loa mengatakan kalau ia berasal dari desa. Loelmina atau yang sering dipanggil juga dengan Loa merupakan putri kedua dari kerajaan Earthworld. Loa bersama dengan Wen dan Ninim pernah bersekolah di akademi. Saat masih sekolah, Loa sering menyembunyikan identitas dirinya dan menyebutkan kalau dia merupakan seorang bangsawan dari pedesaan. Loa, Wen, dan Ninim memiliki hubungan yang cukup dekat sejak mereka masih sekolah. Jadi ketika mereka sedang bertiga, biasanya sifat asli dari mereka keluar layaknya teman. Loa dikenal merupakan seorang putri yang cerdas dan juga agak licik. Setelah itu Wen dan Putri Loa makan bareng bersama keluarga kekaisaran. Kemudian mereka membahas pertunangan antara dua kerajaan. Malam harinya, Wen dan Ninim menyusup ke kamar Loa. Setelah itu mereka curcol bareng mengenai akademi militer. Loa mengatakan ia mengetahui kalau Wen adalah pangeran ketika mereka berada di sekolah. Wen malah tidak menduga kalau Loa adalah putri kerajaan. Kemudian Wen langsung bertanya secara to the point apa keinginan Loa sebenarnya. Loa meminta bantuan Wen untuk merebut kekaisaran bersama dengannya. Wen mengatakan kalau Natra hanyalah kerajaan kecil, bagaimana bisa membantu Loa. Sang putri menjelaskan kalau ketiga saudaranya sedang bertarung memperebutkan tahta kekaisaran. Oleh karena itu, tentara kekaisaran terbagi menjadi 3 bagian.
Loa ingin mengakhiri perebutan tahta dan menjadikan dirinya seorang ratu. Lalu Wen mengatakan ia tak bisa menjawab langsung dikarenakan harus berkonsultasi terlebih dahulu. Setelah itu Wen dan Ninim keluar dari kamar Loa dan mereka curcol bareng. Wen menduga kalau Loa telah memiliki rencana terselubung. Di sela-sela pembicaraan kedua insan, Nanaki memanggil Ninim dan memintanya menemui Putri Valanya. Setelah itu Ninim dan Putri ngobrol di taman mengenai perjodohan Wen. Putri amat sedih mendengar kakaknya akan menikah. Dan ia bertanya kebenarannya kepada Ninim. Sineng menjelaskan situasinya pada Putri mengenai Pangeran Wen. Lalu Ninim menjelaskan meskipun Wen menikah, ia tetap akan care kepada Putri Valanya. Hubungan mereka tidak akan berubah dikarenakan sebuah pernikahan. Mendengarkan hal tersebut, sang putri pun amat lega dan mengucapkan terima kasih pada Ninim. Setelah itu Putri mengira kalau Wen nantinya akan menikahi Ninim dikarenakan mereka sangat dekat. Sineng tersenyum dan mengatakan hal itu tidak akan terjadi. Wen adalah seorang pangeran dan ia hanyalah seorang Vlaham yang hina. Oleh karena itu, Ninim akan memenggal kepalanya sendiri jika ia menikah dengan Wen. Mendengar ocehan Ninim membuat sang putri ketakutan mengapa bisa terjadi hal seperti itu. Ninim menjelaskan meskipun ia tidak menjadi ratu dari pangeran, namun Ninim memiliki hak penuh menjadi belahan jiwa pangeran. Hal itu lebih dari cukup buat si Eneng. Sang putri senang mendengarkan isi hati Ninim pada kakaknya. Setelah itu Ninim mandi bareng Loa dan Fitch sambil curcol bareng. Mereka menceritakan masa-masa ketika masih di akademi dahulu. Sedangkan Putri Valanya bersama sang kakak belajar bareng. Wen menjelaskan mengenai kerajaan dan pangeran yang berada di kekaisaran. Valanya sangat senang bisa belajar bareng sang kakak. Tiba-tiba Lakurum menghadap pangeran dan memberikan senjata yang digunakan Loa. Wen telah menduga kalau Loa berkaitan dengan persenjataan Natra. Sedangkan Loa teringat ketika Wen dan ia curcol bareng mengenai peperangan di akademi. Wen mengajarkan tentang berperang pada Loa hingga ia mengerti filosofinya. Loa meminta agar Wen suatu saat nanti mau membantunya berperang. Namun Wen mengatakan kalau ia tidak bisa berjanji karena hal tersebut merepotkan. Saat berada di dalam kesulitan, Loa teringat dengan kata-kata Wen ketika masih di akademi. Bahwa Loa bisa meminta bantuan Wen saat dirinya merasa kesulitan. Oleh karena itulah saat ingin mencapai tujuannya, Loa melibatkan Wen di dalam rencananya. Setelah sadar dari lamunan, Fitch menghampiri Putri Loa dan mengatakan putra mahkota mengundangnya minum teh. Loa menduga kalau Wen ingin membahas hal serius padanya. Wen tidak akan mengajak Loa ketemuan kalau tidak ada yang dibicarakan. Loa menyampaikan pada Fitch kalau dirinya bersedia menerima undangan jamuan minum teh dari putra mahkota. Selanjutnya Wen dan Loa berbicara mengenai persenjataan yang telah disediakan sang putri. Wen telah menduga kalau Loa akan melakukan pemberontakan setelah ketiga pangeran berperang. Wen menduga demi mendapatkan tahta kekaisaran Loa harus mengumpulkan kerajaan lain untuk melakukan pemberontakan. Loa memilih negara Natra dan mengincar Marquess Antragel untuk membantunya melakukan aksi melawan kekaisaran. Berdasarkan riwayatnya, Raja Marquess Antragel pernah berkhianat pada aliansi dan bergabung dengan kekaisaran. Namun rencana Loa digagalkan oleh Wen karena ia telah mengirimkan surat kepada Raja Marquess Antragel. Wen mengatakan kalau Putri Loa telah datang berkunjung ke Natra setelah itu mengunjungi Raja Marquess Antragel. Loa kagum dengan analisa dan keakuratan Wen menilai sesuatu hal. Akan tetapi Pangeran Antragel tidak pernah membiarkan Wen dan ia akan membawa pasukan untuk berperang melawan Natra. Namun Wen ngotot kalau Pangeran Antragel tidak akan berperang melawan Natra. Tiba-tiba Nim melapor pada Pangeran Wen kalau Pangeran Antragel datang bertandang. Lalu Wen menyambut kedatangan Pangeran Antragel dan memintanya untuk beristirahat dengan santuy. Wen akan membuat perjamuan untuk Pangeran Antragel dan juga Putri Loa. Setelah itu Wen dan Nim curcol bareng mengenai kedatangan Pangeran Antragel di kerajaan Natra. Nim amat kesal mengenai si Saiko yang tidak pernah menghormati Wen. Wen mencoba menenangkan si Eneng dan mereka melanjutkan pembicaraan mengenai pertunangan Pangeran Antragel bersama Loa. Nim heran mengapa Loa mau bekerja sama dan menikah dengan Pangeran Gerard Antragel.
Wen menjelaskan kalau Luan tipe wanita yang mampu melakukan segala cara asalkan ambisinya tercapai. Sedangkan Loa mengatakan pada Fish kalau ia akan membuat Jerat Antagal melawan ayahnya untuk mendapatkan tahta kerajaan. Loa menggunakan permainannya untuk menjerat hubungan di antara anak dan ayah. Namun Fish ragu karena jumlah pasukan yang dimiliki Jerat Antagal sangat sedikit. Bagaimana bisa Loa dan Jerat menang melawan pasukan Antagal? Loa menjelaskan pada Fish kalau mereka akan memakai prajurit Natra. Sementara dari pihak Wen tidak akan sudi meminjamkan pasukan Natra kepadanya. Wen mencoba meyakinkan Loa agar menggunakan pasukan Antagal dan menerima tawaran Jerat untuk menikahinya. Namun kedua kubu terlihat amat licik dan mereka dengan pedenya mengatakan akan memenangkan pertarungan. Malam harinya Wen mengatur makan malam antara Pangeran Jerat dan Loa Aula. Wen memuji kepintaran Pangeran Jerat di depan Loa. Secara to the point, Wen meminta Pangeran Jerat agar menikahi Loa. Namun Loa membuat Wen terpojok dan terjadilah selisih pendapat. Sehingga Pangeran Jerat mengira Wen dan Loa sangat akrab. Wen mengatakan kalau ia dan putri Loa hanyalah teman ketika di akademi. Lalu Jerat cemburu dan mengajak Wen adu pedang dengannya. Wen auto shock, ia bingung bagaimana cara agar bisa kalah dari Jerat. Wen mencoba taktiknya dan berpura-pura kalah dari Jerat. Namun keadaan berkata lain. Jerat tersandung oleh kakinya sendiri hingga hampir mengenai Wen. Wen gerak cepat menghindari serangan Jerat, namun tanpa sengaja Pangeran Bulat meluncur jatuh dari balkon. Selanjutnya Ninim memeriksa keadaan Jerat dan ternyata ia telah meninggoy di tempat. Wen mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara rencana Wen dan Loa telah gagal sama sekali. Lalu Wen mengirimkan surat kerajaan Antagal dan sang ayah amat marah mengetahui putranya meninggoy. Sang raja akan mengirim pasukan untuk berperang melawan Natra. Sementara Wen amat galau dan ia tak ingin berperang. Loa menghampiri Wen di ruangannya dan mengatakan ia akan menyerah. Lalu mereka membahas strategi mengalahkan kerajaan Antagal bersama-sama. Wen mengatakan kalau ia tidak ingin berperang dikarenakan Natra tak mempunyai uang. Natra telah kehabisan stok peralatan perang dan tidak memiliki prajurit yang memadai. Loa mengatakan kalau ia tidak akan melakukan pemberontakan lagi. Loa menginginkan agar rakyat kekaisaran hidup dalam keadaan aman. Kemudian ketiga besti mulai rapat dan membahas langkah yang akan diambil sebelum pasukan Antagal tiba di Natra. Dengan wajah licik, Wen mengatakan akan melakukan hal yang sama ketika mereka masih di akademi. Selanjutnya Pangeran Wen mengantarkan jasad Pangeran Jerat bersama dengan 5 prajuritnya. Pangeran Wen tiba di kediaman Raja Marquess Antagal dan kehadirannya ditolak oleh sang raja. Wen menjelaskan pada Marquess Antagal maksud kedatangannya bukan untuk berperang. Sementara antek-antek barat melapor pada Mr. P kalau Pangeran Natra dan 5 prajurit telah tiba di kediaman Marquess. Mr. P terkejut melihat kedatangan pangeran dan ia amat gondok karena Wen telah mengacaukan rencananya. Kembali pada Wen, ia sedang melakukan negosiasi dengan Marquess Antagal. Wen mengatakan kalau ia mengetahui perbuatan Marquess Antagal yang akan melakukan pemberontakan. Marquess Antagal auto shock karena asnya telah diketahui lawan. Lalu Wen menawarkan perjanjian agar Marquess Antagal mau beraksi kalau Pangeran Jerat adalah dalang di balik pemberontakan. Sang putri Loa sedang menunggu kesaksian Marquess Antagal di kerajaan Natra. Meski dalam keadaan dilema, sang raja mengatakan akan ikut bersama Wen ke kerajaan Natra. Setelah itu Wen mengajak kelima prajuritnya pergi mencari penginapan. Kemudian Lakurum bertanya kepada Wen, apakah Marquess Antagal akan mengikuti saran mereka? Wen tidak mengetahui pasti dan mereka akan menunggu jawaban pastinya. Ketika di jalan, Wen dan pasukannya disergap oleh utusan Mr. P. Dan mereka kalah jumlah. Lalu Mr. P menyerang Wen secara langsung dan hampir saja mengenai pangeran. Wen langsung mengetahui kalau Mr. P adalah antek-antek barat. Mendengar ocehan Wen, Mr. P amat syok rencananya telah diketahui. Selanjutnya Wen menjelaskan kalau ia telah mengetahui rencana Mr. P yang sebenarnya. Mr. P akan menyerang kediaman Marquess Antagal dan membakar rumahnya setelah menyingkirkan sang raja.
Namun rencana Mr. P akan digagalkan oleh Wen dikarenakan ia telah mengutus Nanaki agar menyusup di kediaman Marquess Antagal dan menemukan barang bukti pemberontakan. Setelah itu, Wen mengalahkan Mr. P dan memutuskan tangannya dengan pedang. Antek-antek pihak barat melarikan diri dari TKP. Kemudian Wen akan menghadapi pasukan Marquess Antagal yang akan menyerangnya. Marquess Antagal telah melanggar kesepakatan mereka, dan ia pun hendak membunuh Wen dan membalaskan dendam anaknya. Setelah itu Marquess Antagal dan pasukannya mengejar Wen hingga ke bukit. Marquess Antagal mengatakan pada prajurit mereka harus segera membunuh Pangeran Wen sebelum sampai di Natra. Namun semuanya terhenti ketika melihat pasukan Natra berada di bawah bukit. Setelah itu Wen memainkan aksi lainnya dan menjebak agar Marquess Antagal mau mengaku kalah. Pasukan kekaisaran datang dari arah lain mengepung pasukan Marquess Antagal. Lalu mereka meminta si Psycho itu menghadap sang putri Loa. Ketika menghadap sang putri, Marquess Antagal berusaha memojokkan Wen agar ia disalahkan. Tetapi rencananya gagal dikarenakan gubernur menjelaskan pasukan Natra dan kekaisaran akan mengadakan latihan gabungan. Mendengar hal tersebut, Marquess Antagal benar-benar merasa terpojok dan ia tidak ada pilihan lain kecuali mengakui kesalahannya. Setelah insiden itu, Loa dan Ninem mengeteh bareng sambil curcol. Ninem bertanya, apakah Loa yakin akan membatalkan pernikahannya dengan Pangeran Wen? Loa mengatakan kalau ia lebih baik jomblo kalau ingin menjadi ratu kekaisaran. Dia mengetahui kalau Loa menyukai Pangeran Wen ketika mereka masih di akademi. Loa auto kaget perasaannya diketahui sang besti. Setelah itu mereka ngakak bareng sambil gosipin Pangeran Wen yang alay. Ternyata Pangeran Wen mengingat janjinya pada Loa, maka ia memutuskan menghadapi Marquess Antagal bersama sang putri. Loa dan rombongannya pun pergi kembali ke kekaisaran dan ia bahagia bisa berkumpul dengan teman-temannya. Sebenarnya Loa menghargai hubungan antara Wen dan Ninem. Oleh karena itulah, Loa tidak ingin menjadi orang ketiga bagi hubungan mereka. Selanjutnya Pangeran Wen dan Ninem akan melanjutkan ekspedisi kerajaan Kavaria. Oleh karena itu Ninem harus mengecat rambutnya menjadi warna hitam. Karena kerajaan Kavarin sangat membenci suku Vlaham, maka ia harus mengubah penampilannya. Ketika di jalan, kedua insan ribut mengenai warna rambut dan terjadilah pertengkaran kecil. Berpindah pada kerajaan Natra. Palanya bertanya kepada sang master mengenai festival roh yang diadakan oleh ajaran agama Lativia di barat. Sang master tentu saja mengetahuinya dikarenakan ia berasal dari barat. Kembali pada Wen. Mereka telah tiba di tambang emas Jilaat. Wen meminta Perrin memberikan data tambang emas terbaru. Perrin merincikan kalau terdapat sumber emas yang baru dan mereka akan mencoba menggalinya. Wen amat puas karena tambang emas masih memiliki kekayaan. Lalu Wen membahas mengenai Jenderal Hargar yang telah pensiun. Wen merasa amat disayangkan dengan mundurnya Hargar dari pemerintahan Natra. Wen telah mendengar bahwa para pembelot kerajaan telah memulai aksinya. Benar saja, terlihat para petinggi sedang membahas misi melengsarkan Pangeran Wen dari jabatannya. Mereka dipimpin oleh wanita bernama Ibis dan ia telah membuat rencana mengacaukan perjalanan Wen. Sedangkan Wen telah diserang pasukan bandit dan ia telah terpojok. Kereta kuda Wen rusak parah karena berusaha melarikan diri. Lalu pasukan menolong Wen dan ia mengatakan akan bertemu dengan Pangeran Helmut. Lalu prajurit membawa Wen dan Nim ke markas sisa tentara Merdan. Terlihat seorang pria bernama Zino menyambut Wen dan Ninim di base camp mereka. Zino sebenarnya adalah Zinovia dan ia seorang putri dari kerajaan Merdan. Zino adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga kerajaannya. Dikarenakan Zino berada di istana terpisah saat terjadi serangan ke ibu kota kerajaan yang dilakukan oleh Kavarian. Kemudian Zino berpura-pura menjadi Helmut dan memimpin pasukan pembebasan untuk melawan Kavalian. Saat bertemu dengan Wen yang menuju ke Kavarin, ia dan pasukannya melindungi Wen dari serangan misterius. Lalu Wen mengatakan kedatangannya untuk menghadiri festival roh di kerajaan Kavarian. Sontak saja, Zino langsung menghunuskan pedangnya pada Wen.
Namun sang pangeran memiliki 1001 cara membuat lawannya tunduk. Wen mengajak Zeno untuk melakukan aliansi dan bersama-sama menghancurkan kerajaan Kavarian. Setelah mendengar ide Wen, Zeno menyetujuinya dan mereka melakukan aliansi. Setelah itu Wen meminta Lakulum untuk mengawalnya bersama beberapa prajurit ketika berada di kerajaan Kavarian. Sedangkan Ninim dan Zeno bertugas mengumpulkan informasi. Esok harinya, Wen tiba di kerajaan Kavarin dan ia disambut oleh seorang jenderal dengan jutek. Salah satu jenderal memiliki cedera di tangannya dan hal itu membuat Wen semakin curiga kalau pasukan Kavarin yang menyerang mereka. Lalu Wen bertemu dengan Raja Ordeles dan ia disambut hangat. Raja Ordeles mengatakan akan mengenalkan Wen kepada 5 pilar kerajaan Kavarian. Setibanya di ruangan, Wen melihat 5 orang yang berasal dari ajaran agama Laevetia. Sang pangeran auto shock, kenapa ia harus dikenalkan oleh orang-orang aneh. Terlihat salah satu elit suci adalah seorang wanita bernama Kaltmelia. Dan ia merupakan seorang direktur yang mengatur agama Laevetia. Jika dilihat dari fisiknya, Kaltmelia terlihat masih muda. Padahal usianya sudah lebih dari 50 tahun. Sebagai seorang direktur dari Laevetia, Kaltmelia memiliki otoritas yang sama dengan Roh Kudus dan mengatasnamakan Raja Suci di dalam segala tindakannya. Meskipun sikapnya selalu terlihat tenang dan ramah, tetapi Kaltmelia merupakan seorang monster politik yang dikenal juga sebagai seorang penyihir. Lalu Raja Ordeles mengatakan kepada 5 elit suci kalau Wen adalah anggota baru dari aliran agama Laevetia. Sontak saja Wen amat kaget dan ia tak bisa berkata apapun lagi. Setibanya di camp, Wen curcol dengan Nim mengenai kejadian di Kavarian. Wen mengamuk seperti bocah karena dicalonkan oleh Raja Ordeles sebagai anggota elit suci. Wen memiliki rencana sebagai anggota baru dan ia akan menyapa ke-5 anggota lainnya. Si Enang meminta Wen membawa Zeno ketika menyapa anggota elit suci. Esok harinya Wen mengajak Zeno untuk bertemu dengan Kaltmelia di kediamannya. Setelah mereka bertemu, Kaltmelia memberikan Wen syarat agar bisa menjadi anggota elit suci. Kaltmelia meminta Wen untuk membunuh sisa pasukan Merden dan menggantungnya di alun-alun. Mendengar hal itu membuat Zeno tercengang. Ternyata agama Laevetia membenci Merden. Lalu Wen dan Zeno kembali ke markas dalam keadaan galau. Setelah itu, Kaltmelia bersama Mr. P memantau Wen dan Zeno yang pergi meninggalkan kediamannya. Ternyata Mr. P adalah bawahan dari Kaltmelia dari fraksi Bara. Sedangkan Nim diminta untuk memantau pergerakan Jenderal Kavarin ketika bersama Halunonye. Nim membaca gerakan mulut kedua Saiko ketika rapat mengenai pasukan Merden dan mereka akan mengalahkan kerajaan Natra. Nim terkejut kalau Natra menjadi incaran Kavarian. Sementara Tabang Jilaat telah disusupi oleh pengkhianat Natra dan mereka menyandra Perian. Iblis mengerahkan anggotanya menyerang Tabang Emas ketika Pangeran Wen tidak ada di kerajaan. Selanjutnya Wen mengajak Zeno bertemu dengan Raja Ordeles di kerajaan Kavarian. Zeno melihat kehadiran Holonowye di ruangan dan ia bertanya pada Raja Ordeles. Sang raja menjelaskan kalau Holonowye adalah ajudan baru miliknya dan ia selalu mendampingi Raja Ordeles. Setelah itu Raja Ordeles curcol mengenai keturunan dari kerajaan Kavarian. Lalu Raja Ordeles bertanya mengenai anggota elit suci lainnya pada Wen. Sang pangeran tertawa dan mengatakan ada beberapa anggota elit yang memberikan syarat. Setelah itu Raja Ordeles meminta suku Flaham pada Wen. Dikarenakan dahulu ia suka berburu manusia rambut putih. Mendengarkan ocehan Raja Saiko membuat Wen tidak bisa menahan dirinya. Wen bertanya, apakah Raja Ordeles ingin dijawab sekarang atau nanti? Raja Ordeles mengatakan ia ingin mendengarkan jawaban sesegera mungkin. Tanpa pikir panjang, Wen membunuh Raja Saiko dengan pedangnya. Lalu Wen bertanya pada Zeno bagaimana dengan Halunonye. Tanpa basa-basi, Zeno membunuh Halunonye dengan sadis untuk membalaskan dendamnya. Setelah itu Wen mengajak pasukannya lari dari TKP menuju kerajaan Natra. Wen telah membakar kediaman Raja Ordeles dan menyebarkan isu kalau Jenderal Leifert adalah pembunuh sang raja. Ketika di perjalanan ada yang mengomel pada Wen dikarenakan membunuh anggota elit suci.
Wen tidak menjelaskan alasannya pada Ninim kalau ia membunuh dikarenakan si Eneng telah dihina oleh Ordelas. Wen melanjutkan perjalanannya dan membuat rencana baru untuk menjebak Jenderal Levert dan tentara pembelot. Dengan ide cemerlang dari sang pangeran, dua pengacau berhasil dibereskan. Wen menggunakan tentara pembelot untuk menghadang pasukan Kavarin yang hendak membunuhnya. Lalu Wen memanggil Jenderal Hagar untuk membasmi pasukan Kavarin dan pasukan pembelot. Ternyata isu Jenderal Hagar pensiun adalah sebuah umpan belaka. Setelah berhasil mengalahkan musuh, Wen bertemu dengan Pangeran Helmut yang ternyata adalah Zino. Pangeran terkejut mengetahui Zino adalah sosok sang putri yang cantik. Akhirnya Zino mampu merebut kembali kerajaan Merden dari tangan Kavarian. Lalu Zino menjadi sekutu Natra dan mereka akan bekerja sama di masa depan. Di lain sisi, Iblis melaporkan pada Cult Mila kalau rencana mereka gagal total. Cult Melia meminta Iblis tidak perlu khawatir karena mereka akan mengalahkan seluruh benua bersama-sama. Sementara Putri Zinovia meminta pada Pangeran Wen agar Merden diterima sebagai bawahan dari kerajaan Natra. Wen amat syok mengapa hal tersebut bisa terjadi. Para menteri menyetujui gagasan sang putri Zino. Akhirnya Wen memakmurkan kerajaan Natra di luar dari ekspektasinya. Selanjutnya Kekaisaran mengadakan pesta dan mengundang kerajaan lain untuk turut ikut serta. Awalnya Putri Loa mengira Wen akan hadir di acara tersebut. Namun Loa terkejut ketika melihat Putri Valanya hadir menggantikan Wen. Sebelumnya Nim telah memberitahukan info mengenai Putri Loa dan ketiga pangeran. Setelah memahami silsilah Kekaisaran, sang putri tiba di kediaman Kekaisaran dan disambut Putri Loa. Malam harinya Loa mengenalkan Putri Valanya kepada ketiga pangeran. Seorang pangeran tampan bernama Manfred Edward menyambut Putri Valanya dengan hangat. Manfred adalah pangeran ketiga dari Kekaisaran. Manfred merupakan orang yang cukup sulit dihadapi. Dengan sikapnya yang lemah lembut, ketangkasan dalam berargumen membuatnya mendapatkan banyak dukungan. Selain itu, Manfred juga sering membagikan banyak hadiah dan mengatasnamakan kerajaan, sehingga ia mendapatkan banyak bantuan dari para pejabat setempat. Lalu Pangeran Baldroch Edward menyapa Putri Valanya. Baldroch mengira kalau Pangeran Wayne akan turut serta hadir di acara tersebut. Baldroch adalah pangeran kedua dari Kekaisaran. Berbeda dengan kakaknya Demetrio, Baldroch memiliki pendukung dari militer Kekaisaran. Sejak kecil dia udah dilatih menjadi petarung yang cukup terkenal. Kemampuan bertarungnya pun hebat. Berkat kemampuan yang dimiliki oleh Bradlodge, ia menjadi seorang jenderal di tentara Kekaisaran. Tetapi meskipun Bradlodge memiliki bakat dalam dunia militer, ia tidak mengetahui tentang taktik politik. Lalu yang terakhir adalah Pangeran Demetrio Edward, dan ia adalah pangeran pertama dari Kekaisaran Edward. Demetrio mendapatkan dukungannya hanya karena merupakan putra pertama Kekaisaran. Tak ada seorang pun yang mengakui kemampuan atau reputasinya, karena Demetrio adalah seorang pangeran yang tidak kompeten. Demetrio merasa seorang yang cukup angkuh dan merasa memiliki harga diri yang tinggi, sehingga Demetrio cenderung memandang rendah orang lain dan cukup brutal dalam segala hal. Dia juga memusuhi saudara-saudaranya. Setelah perkenalan, Putri Valanya pergi bersama Loa dan mereka curcol bersama. Kemudian Loa mengajak Nim untuk bernegosiasi. Namun Wen meminta si Eneng menolak tawaran dari sang putri. Esok harinya, Putri Valanya diajak keliling kota oleh wali kota Kekaisaran. Sedangkan Loa dan ketiga pangeran sedang melakukan rapat konferensi meja bundar. Setelah lelah seharian, Putri Valanya rehat di kamarnya dan ditemani oleh Nanaki dan Ninim. Lalu Loa datang berkunjung ke kamar sang putri untuk mengobrol bareng Ninim. Namun mereka tak menduga kalau Pangeran Demetrio akan datang berkunjung. Pangeran Demetrio mengatakan akan menikahi Putri Valanya agar membina hubungan antara Kekaisaran dan Natra. Sang putri menjawab hal tersebut dengan bijak. Putri Valanya akan melaporkan pada Natra mengenai lamaran Pangeran Demetrio. Mendengar wejangan dari si Eneng membuat Demetrio amat marah. Si Saiko merasa tawarannya telah ditolak dan ia mengancam Putri Valanya. Ketika situasi mulai genting, Pangeran Wen nongol di TKP dan membuat mereka terkejut. Selanjutnya Pangeran Wen mengatakan akan memikirkan lamaran Pangeran Demetrio pada adiknya. Wen mengatakan kalau ia dan Loa juga akan menikah.
Oleh karena itu akan terjadi 2 pernikahan anggota kekaisaran. Mendengar hal tersebut, Pangeran Demetrio amat galau dan ia mulai ragu dengan tindakannya. Lalu Nim menengahi percakapan dengan mengatakan kalau di kerajaan Natra tidak diperkenankan menikahi anggota kerajaan yang sama. Sontak saja Wen meminta agar pembicaraan ditunda terlebih dahulu. Di lain sisi, pihak Pangeran Manfred mengetahui kalau Wen telah tiba di kekaisaran. Wen akan bertemu dengan Pangeran Demetrio untuk membicarakan pernikahan putri Valanya. Hal tersebut membuat Manfred panik dan ia mengutus orang untuk membunuh Pangeran Wen. Sementara Wen dan Nim akan pergi menuju kediaman pangeran. Wen kelihatan tidak sehat dan hal itu membuat Nim cemas. Sementara sang putri Valanya sibuk menghadiri rapat para pedagang di kota. Kembali pada Pangeran Wen. Seorang pelayan membawakan minuman ke ruangan Pangeran Demetrio. Wen meminta pelayan meminum teh tersebut, namun pelayan menolaknya. Pangeran Demetrio tersinggung dan meminumnya. Lalu Pangeran Demetrio pingsan dikarenakan racun. Karena insiden itu, Wen dan Nim menjadi tahanan kota. Sementara putri Valanya dan Loa meredam amukan masyarakat. Kedua pangeran memutuskan untuk berperang dan keadaan kekaisaran dalam keadaan kacau. Setelah sembuh, Pangeran Demetrio melarikan diri dari kekaisaran dan entah pergi kemana. Tak lama Wen mendapatkan kabar kalau pasukan aliran Lavetia ikut menyerang kekaisaran dan telah terjadi kerusuhan. Melihat sang kakak pingsan, putri Valanya pergi ke gedung parlemen dan ia akan segera bertindak. Sang putri memulai pidatonya sehingga sekumpulan pedagang terpesona mendengarkan wejangan darinya. Ketika Wen tersadar, Valanya diminta untuk membawa para pedagang meninggalkan kota Meltars. Valanya menjalankan aksinya membawa 30.000 pedagang meninggalkan kota, sehingga membuat pangeran yang sedang berperang amat syok. Sementara Kaltmila tidak mengetahui aksi nekat yang dibuat Wen. Lalu seorang pria bernama Gruyter Solges dan ia komen pada Kaltmila mengenai insiden para pedagang kota. Guyer ini adalah seorang raja dari kerajaan Solges. Guyer memiliki perawakan yang gemuk. Sang raja mengatakan pada Kaltmila kalau mereka tidak mungkin menampung 30 orang lebih untuk dijadikan pasukan. Kaltmila meminta sang raja untuk tenang terlebih dahulu, lalu Wen menyaparkan sesama elit suci dan ia menawarkan bantuan pada mereka. Selanjutnya, Wen meminta agar pasukan Levetian memberikan baju zirah dan persediaan makan untuk pedagang yang akan berperang melawan kedua pangeran. Awalnya Kaltmila tidak menyetujuinya, namun Raja Guyer sepakat bekerja sama dengan Wen asalkan dibayar berkali lipat. Wen menyetujui perjanjian tersebut dan pasukan pedagang berhasil memukul mundur pasukan kedua pangeran. Kemudian Loa mengajak kedua pangeran untuk curcol bersama wali kota Meltars. Wen mengatakan kalau perang terjadi dikarenakan Pangeran Demetrio agar posisinya sebagai pewaris tahta tetap utuh. Oleh karena itu, Pangeran Demetrio akan diadili karena kejahatannya. Sedangkan kedua pangeran terpaksa setuju agar posisinya aman. Setelah menyelesaikan konflik di Meltars, Wen dan Nim kembali ke Netra. Nim melaporkan mengenai hasil perdagangan kota Merden pada Wen. Ternyata Merden mulai berkembang dan menjadi kota dagang yang terkenal. Wen senang mengetahui negara yang menjadi bawahannya berjaya. Kemudian Raja Gyure memberikan undangan pada Natra untuk Pangeran Wen. Wen bersama Nim akan menghadiri undangan Raja Gyure. Namun mereka akan singgah ke kerajaan Merden. Setibanya di Merden, Wen dan Nim disambut oleh Putri Zeno. Esok harinya sang putri mengajak Wen jalan-jalan ke kota. Wen dengan pede mengatakan pada Nim kalau Putri Zeno hendak menawarkan pernikahan kepadanya. Akan tetapi ketika Wen menunggu momen dilamar, hal itu tak kunjung datang. Sehingga Wen bertanya langsung pada Putri Zeno. Dengan santuinya Putri Zeno mengatakan ia tak tertarik dengan wajah Pangeran Wen. Sontak saja sang pangeran auto kecewa mendengarkan penilaian sang putri. Padahal Putri Zeno amat insecure bila disandingkan dengan Pangeran Wen. Sementara Nim mengakak sendiri melihat ekspresi Pangeran Wen yang seperti bocil. Sang putri meminta maaf pada ajudannya kalau ia tidak bisa menikahi Pangeran Wen. Namun Zeno senang kalau negara Merden berada di bawah kendali kerajaan Natra.
Ajudan meminta sang putri agar tidak memaksakan diri. Lalu prajurit mengatakan pada Putri Zeno kalau Perdana Menteri Delolino tiba di kerajaan Merdian. Selanjutnya Tuan Sirgis disambut baik oleh Putri Zeno. Tuan Sirgis meminta Zeno agar menanggapi pesan yang dikirimnya melalui surat. Sekarang banyak beredar barang palsu dan mereka diminta untuk berhenti berdagang. Lalu Zeno menolak secara halus permintaan sang Perdana Menteri. Namun Tuan Sirgis ngotot membicarakan hal tersebut pada putra mahkota Natra. Kemudian Wen datang menanggapi Tuan Sirgis. Akan tetapi hasilnya sama. Wen tidak mau jika mereka diminta untuk berhenti mengekspor barang dagangan ke wilayah barat, dikarenakan telah ditolak. Tuan Sirgis mengancam Wen sebelum ia pergi. Setelah itu Wen meminta Putri Zeno untuk mewaspadai serangan dari Perdana Menteri. Lalu Wen melanjutkan perjalanannya ke kota Solges. Setibanya di kerajaan, Wen disambut oleh Raja Gruyère. Lalu Wen bersama sang raja pergi ke aula untuk menghadiri pertemuan. Di perjalanan, Wen berpikir akan melakukan kerjasama antara kerajaan Natra dan Solges. Setibanya di aula, Wen melihat sosok putri Raja Gruyère bernama Tojela Solges. Sang putri ikut rapat bersama Wen karena Raja Gruyère di ruang apartemen. Setelah itu sang putri menawarkan berbagai hidangan yang spektakuler sehingga Wen lupa membicarakan mengenai aliansi. Esok harinya Wen mencoba menemui Raja Gruyère, namun ia selalu sibuk. Bahkan Raja Gruyère tidak memiliki waktu untuk bicara dengan pangeran mengenai aliansi kedua kerajaan. Sang pangeran bingung mengapa Raja Gruyère menghindari Wen. Sedangkan Raja Gruyère telah mengundangnya datang ke kerajaan Solges. Wen dan Nim curcol mengenai sikap Raja Gruyère kepadanya. Kemungkinan sang raja ingin membunuh Wen di kerajaannya. Karena Natra dianggap saingan oleh Raja Gruyère. Malam harinya, Wen dan Nim dipanggil oleh Raja Gruyère untuk berbicara. Raja Gruyère memperlakukan Nim dengan sopan dan memintanya untuk duduk bersama. Lalu Wen meminta agar Raja Gruyère mau beraliansi dengan kerajaan Natra. Dengan santuinya, Raja Gruyère mengatakan setuju melakukan kerjasama dengan Pangeran Wen. Sang pangeran terkejut dan ia mulai curiga seperti ada keanehan yang terjadi. Setibanya Wen dan Nim di kerajaan Natra, mereka mendapatkan surat pernyataan perang dari kerajaan Solges. Wen telah menduga kalau si Raja Bulat memiliki maksud terselubung. Putri Zeno menemui pangeran dan meminta maaf mengenai insiden yang terjadi. Pangeran meminta Zeno untuk tenang karena mereka akan segera melakukan serangan balasan. Selanjutnya, Wen dan Nim serta Putri Zeno pergi ke negara Delunio. Wen hendak mengajak Tuan Sirgis menghentikan peperangan dan mereka akan melakukan kerjasama antara dua negara. Wen tiba di kerajaan Delunio dan curcol bersama Tuan Sirgis. Awalnya Putri Zeno menawarkan tanah yang amat luas pada Tuan Sirgis untuk melakukan kerjasama politik. Namun Tuan Sirgis menolak. Karena Raja Gruyère telah menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga padanya. Lalu Pangeran Wen mengambil alih pembicaraan. Wen mengajak Tuan Sirgis untuk membunuh Raja Gruyère bersama-sama. Sontak saja Tuan Sirgis auto menolaknya. Kerajaan Solges terkenal dengan militer yang amat kuat. Mana mungkin pasukan biasa bisa mengalahkan Raja Gruyère. Akan tetapi Wen mengancam Tuan Sirgis dengan pakaian yang pernah diekspor ke kerajaannya. Wen mengatakan baju tersebut telah mengandung racun. Cepat atau lambat kerajaan Delunio akan kehilangan rakyatnya. Wen menjelaskan kalau warga Natra akan segera mengungsi ke kerajaan Delunio dan Tuan Sirgis akan menerima mereka. Sang Perdana Menteri auto kaget dengan ide gila sang pangeran dan ia mulai panik. Lalu Nim dan para jenderal bekerja sama melumpuhkan pasukan Solges. Sedangkan Raja Gruyère telah KO diserang oleh si Eneng. Selanjutnya Raja Gruyère dibawa ke kerajaan Natra dan ditahan. Raja Gruyère dengan santuinya menyantap hidangan sebelum ia dieksekusi. Namun Wen mengatakan tidak akan mengeksekusi sang raja, dikarenakan ia hendak melakukan aliansi ke kerajaan Solges. Raja Solges menolaknya dan memilih mati ketimbang diperintah oleh orang lain.
Setelah itu Wen menceritakan kalau Tuan Sirgis telah dilengsarkan dari jabatannya oleh Dulenio. Lalu Raja Gruyere mengatakan ia ingin mengetahui rahasia hewan buas yang berada di dalam diri Pangeran licik sepertinya. Wen memberitahukan rahasianya pada Raja Gruyere sehingga ia menyetujui untuk melakukan kerjasama antara Natra dan Solgast. Semua orang penasaran tips apa yang dimiliki Pangeran Wen hingga ia memiliki kejeniusan tiada tara. Akhirnya sang pangeran mulai serius menghadapi setiap konflik di negaranya. Sang MC mulai melakukan pekerjaannya sebagai pangeran bersama Nim. Pangeran Wen akan menata kembali keuangan Natra diakibatkan perang melawan kerajaan Solgast. Wen auto kesal hidup santainya terganggu karena tanggung jawab seorang pangeran. Siendang mengajak sang pangeran untuk melakukan job desk menata kerajaan bersama-sama. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy. Sedikit kita ke bagian penutup biar tambah afdol. Meski mengusung genre fantasi, namun alur cerita yang disajikan begitu berbeda dengan kebanyakan anime bergenre sama. Sebab dalam anime ini, penonton diajak untuk melihat strategi politik yang dilakukan oleh karakter utama. Dari segi alur cerita dan komedi yang dibawakan, tereksekusi dengan baik serta crunchy. Pada anime ini kalian akan melihat bagaimana otak jenius sang MC bisa mengatasi berbagai masalah domestik hingga luar negeri ya. Secara keseluruhan, Mimin rekomendasiin banget buat kalian nonton anime ini karena penuh politik dan komedi. Apalagi jika kalian membutuhkan hiburan yang lebih karena komedinya tereksekusi dengan sangat baik dan menjadi poin paling kuat dari anime ini. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini sedari awal sampai akhir. Oh iya, Mimin infoin sekali lagi cuy. Buat kalian yang selalu nunggu-nunggu notifikasi terbaru dari ABP, silahkan beralih ke ABP Official 2. Karena video-video terbaru dari ABP akan juga diupload di sana. Nanti akan Mimin cantumin di deskripsi ataupun di kolom komentar. Oke lah, Mimin tunggu kedatangan kalian di sana. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.